Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anissa dari kelas 3F Prodi Akuntansi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Tujuannya tidak hanya profit tetapi juga mencapai kesejahteraan bersama dan keberkahan. Ekonomi konvensional berdasarkan rasionalitas manusia dan teori ekonomi modern. Fokus utamanya adalah pada efisiensi, keuntungan maksimal, dan keseimbangan pasar. Ekonomi syariah mengupayakan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan menghindari kemudaratan. Ekonomi konvensional berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi keuntungan, dan kepuasan individu. Yang selanjutnya, prinsip dasar. Yang pertama, ekonomi syariah. Menghindari riba atau bunga, menghindari gharar atau ketidakpastian, melarang aktivitas bisnis yang bersifat haram seperti perjudian, alkohol, atau riba, mendorong kerjasama berbasis akad atau perjanjian yang adil seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai mekanisme utama dalam transaksi keuangan. Tidak ada larangan eksplisit terhadap kegiatan usaha tertentu selama tidak melanggar hukum negara. Berbasis pada prinsip supply dan demand tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram. Yang keempat, ada sistem perbankan. Ekonomi syariah atau bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi berbasis bagi hasil. Akad-akad seperti mudharabah atau bagi hasil atau murabahah jual beli juga digunakan dalam transaksi. Ekonomi konvensional atau bank konvensional menggunakan sistem bunga tetap yang dihitung dari jumlah pinjaman atau simpanan. Yang kelima, ada pembagian keuntungan. Ekonomi syariah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan akad yang disepakati. Sedangkan ekonomi konvensional, keuntungan didasarkan pada bunga atau modal yang dimiliki tanpa mempertimbangkan proporsi usaha. Yang keenam, ada nilai sosial. Ekonomi syariah berorientasi pada pembangunan moral dan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kaum miskin dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kalau ekonomi konvensional itu nilai sosial kurang menjadi perhatian utama, jadi lebih berorientasi pada aspek material dan individualisme. Yang ketujuh, ada regulasi. Ekonomi syariah dibatasi oleh aturan agama syariat yang tidak bisa dilanggar meskipun menguntungkan secara finansial. Sedangkan ekonomi konvensional dibatasi oleh hukum negara dan etika bisnis yang bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, kesimpulan. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki pendekatan yang berbeda terhadap tujuan, prinsip, dan praktik. Ekonomi syariah menekankan pada keseimbangan antara aspek spiritual dan materi, sedangkan ekonomi konvensional cenderung berfokus pada efisiensi dan keuntungan material. Materi yang selanjutnya yaitu peluang dan tantangan perbankan syariah di Kota Ternate. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, transaksi berbasis gharar atau ketidakpastian, dan kegiatan yang melibatkan usaha haram. Di Indonesia, perbankan syariah semakin berkembang, termasuk wilayah seperti Kota Ternate yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah. Yang pertama, ada peluang perbankan syariah di Kota Ternate. Yang pertama, dominasi populasi Muslim. Kota Ternate mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini menjadi peluang besar karena masyarakat Muslim cenderung memiliki layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui regulasi dan kebijakan. Misalnya pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS, mendukung percepatan pertumbuhan industri perbankan syariah. Yang ketiga, ada minat masyarakat terhadap keuangan syariah. Kesadaran masyarakat Ternate tentang pentingnya produk keuangan yang sesuai syariah semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Yang keempat, ada potensi UMKM. Ternate memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan perikanan. UMKM ini bisa menjadi target pembiayaan bagi bank syariah dengan program pembiayaan mikro. Yang kelima, ada pariwisata halal. Kota Ternate sebagai destinasi wisata memiliki peluang untuk mengembangkan pariwisata halal. Bank Syariah dapat berperan dalam menyediakan pembiayaan untuk perkembangan fasilitas wisata berbasis syariah. Yang selanjutnya kita masuk di tantangan perbankan syariah di Kota Ternate. Yang pertama itu ada kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep perbankan syariah secara mendalam, sehingga masih ada keraguan untuk menggunakan layanan ini. Yang kedua, ada kompetensi dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah memiliki pangsa pasar yang besar dan lebih dikenal masyarakat. Bank syariah perlu meningkatkan inovasi produk agar mampu bersaing. Yang ketiga, ada terbatasnya jaringan di infrastruktur. Jumlah kantor cabang dan layanan perbankan syariah di Ternate masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga akses masyarakat terhadap layanan ini belum optimal. Yang keempat, ada sumber daya manusia atau SDM. Ketersediaan SDM yang paham prinsip syariah dan memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah masih menjadi kendala. Yang kelima, ada kurangnya produk dan inovasi. Beberapa produk bank syariah masih kurang variatif dibandingkan bank konvensional. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih bank konvensional. Yang selanjutnya kita masuk di strategi pengembangan perbankan syariah di Ternate. Yang pertama itu ada edukasi dan literasi keuangan syariah. Bank syariah perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang prinsip, manfaat, dan perbankan syariah melalui seminar, media sosial, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, peningkatan inovasi produk. Bank syariah harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ternate, seperti pembiayaan berbasis UMKM, tabungan haji, dan layanan digital. Yang ketiga, ada digitalisasi layanan. Mengembangkan layanan digital seperti mobile banking dan internal banking berbasis syariah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, ada kerjasama dengan pemerintah dan komunitas. Bank syariah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mendorong penggunaan produk syariah seperti pembiayaan usaha halal. Yang kelima, ada ekspansi jaringan layanan. Membuka kantor cabang atau layanan berbasis agen di wilayah Ternate untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk syariah. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan, perbankan syariah di Kota Ternate memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama karena mayoritas penduduknya adalah Muslim dan potensi UMKM yang kuat. Namun, beberapa tantangan seperti literasi yang rendah, persaingan ketat dengan bank konvensional, dan keterbatasan infrastruktur harus dibatasi melalui strategi inovatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jika diterapkan dengan baik, perbankan syariah di Kota Ternate dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berlandaskan prinsip syariah. Yang selanjutnya kita masuk di optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan layanan yang lebih cepat, aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah.
Yang pertama ada digitalisasi sistem operasional. Perbankan syariah dapat mengadopsi teknologi digital untuk mengoptimalkan sistem operasionalnya, seperti core banking system, yaitu memastikan semua transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dikelola secara otomatis dan terintegrasi dengan standar syariah. Yang kedua ada automasi proses back-end, yaitu mengurangi proses manual untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Yang selanjutnya ada pengembangan layanan digital. Optimalisasi infrastruktur digital harus diarahkan pada layanan pelanggan seperti mobile dan internet banking, yaitu menyediakan akses layanan syariah kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada super app syariah, aplikasi all-in-one yang mencakup tabungan, pembiayaan, pembayaran zakat, wakaf, hingga investasi syariah. Yang ketiga ada keamanan dan kepatuhan syariah. Sistem keamanan berbasis AI melindungi data pelanggan dan transaksi digital dengan teknologi sebagai blockchain. Yang kedua ada auditor digital syariah, yaitu mengintegrasikan fitur audio otomatis untuk memastikan seluruh transaksi sesuai prinsip syariah. Yang keempat ada pemanfaatan big data dan AI. Dengan infrastruktur big data dan AI, perbankan syariah dapat yang pertama analisis risiko syariah, yaitu menilai risiko pada produk keuangan syariah secara lebih akurat. Yang kedua, personalisasi layanan, yaitu memberikan rekomendasi produk syariah yang sesuai dengan profil pelanggan. Yang kelima ada kolaborasi dengan fintech syariah. Perbankan syariah dapat mempercepat transformasi digital melalui kerjasama dengan fintech syariah. Hal ini meliputi yang pertama ada penyediaan platform crowdfunding untuk pembiayaan berbasis syariah. Yang kedua ada integrasi teknologi pembayaran syariah seperti QRIS syariah. Yang keenam ada pengembangan infrastruktur cloud dan cloud computing, yaitu mempermudah akses data dengan meningkatkan fleksibilitas layanan perbankan. Internet of Things atau IoT digunakan untuk layanan seperti branchless banking syariah di wilayah terpencil. Yang ketujuh ada peningkatan literasi digital dan syariah. Optimalisasi tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada edukasi masyarakat tentang layanan digital berbasis syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Selanjutnya, kesimpulan. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inklusi keuangan berbasis syariah. Dengan memanfaatkan teknologi modern sambil tetap memegang prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya kita masuk di penerapan prinsip bisnis dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam dan hukum syariah dengan tujuan mencapai keseimbangan antara keuntungan bisnis dan nilai-nilai moral. Dalam penerapan perspektif bisnis, ekonomi syariah berfokus pada aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual. Berikut ini adalah beberapa penerapan perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar bisnis dalam ekonomi syariah. Keadilan, yaitu semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan adil tanpa eksploitasi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua, ada kejujuran, yaitu pelaku bisnis harus transparansi dalam informasi seperti kualitas, harga, dan kondisi produk. Yang selanjutnya, larangan riba, yaitu keuntungan yang diperoleh tidak boleh berasal dari riba, melainkan dari aktivitas perdagangan atau investasi yang halal. Yang selanjutnya, larangan goror, yaitu transaksi harus jelas dan bebas dari spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang kedua, ada penerapan dalam bisnis. Investasi halal, yaitu bisnis yang hanya diizinkan untuk berinvestasi dalam sektor atau produk
yang halal dan tidak melanggar syariat seperti makanan halal, pakaian sopan, dan layanan berbasis komunitas. Pembiayaan syariah yaitu menggunakan prinsip seperti murabahah atau jual beli dengan margin, keuntungan, dan mudharabah atau kemitraan bagi hasil, atau musyarakah yaitu kerjasama usaha. Yang selanjutnya Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu bisnis syariah yang diwajibkan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti zakat perusahaan, wakaf, atau program sosial lainnya. Yang ketiga, ada tujuan utama bisnis dalam ekonomi syariah. Keuntungan berkelanjutan yaitu menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan finansial dan keberkahan spiritual. Yang kedua, ada kemakmuran sosial, yaitu bisnis harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong inklusivitas. Yang selanjutnya ada peningkatan akhlak, yaitu pelaku bisnis didorong untuk menjaga integritas, menghindari kecurangan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan mitra bisnis dan konsumen. Yang keempat, ada implementasi dalam dunia nyata. Perbankan syariah menawarkan produk keuangan yang sesuai syariah seperti tabungan tanpa bunga atau pembiayaan berbasis bagi hasil. Pasar modal syariah mengelola investasi dalam saham atau sukuk yang halal. Industri halal yaitu pengembangan produksi halal mulai dari makanan, kosmetik, hingga pariwisata syariah. Yang selanjutnya ada startup syariah, yaitu inovasi teknologi yang mendukung inklusi ekonomi berbasis syariah, seperti platform crowdfunding syariah. Yang kelima, ada manfaat perspektif bisnis dalam ekonomi syariah, mengembangkan kepercayaan antara pelaku bisnis dan konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan adil, memberikan solusi ekonomi alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem konvensional. Dengan menerapkan perspektif bisnis ini, ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai sistem yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap moralitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya kita masuk peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan industri perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas industri ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi perbankan syariah. Yang selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan syariah sebelum tahun 2011. Sebelum kewenangan pengawasan berpindah ke OJK pada tahun 2011, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam yang pertama itu regulasi. Namun kebijakan dan regulasi terkait operasional perbankan syariah, termasuk produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengeluarkan regulasi terkait manajemen risiko, kecukupan modal, dan tata kelola yang baik atau good corporate governance untuk bank syariah. Yang kedua ada pengawasan operasional. Mengawasi implementasi prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Menjamin kebutuhan bank syariah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada dukungan pengembangan. Mendukung mengembangkan industri keuangan syariah melalui riset dan penguatan kapasitas SDM. Mendorong inovasi produk syariah. Yang selanjutnya kita masuk di peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ke atas lagi, dalam pengawasan perbankan syariah sejak 2011. Sejak OJK resmi beroperasi, pengawasan perbankan syariah menjadi tanggung jawabnya. Peran OJK meliputi yang pertama ada regulasi dan kebijakan, membuat aturan yang mengatur tata kelola, produk, dan jasa perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional. Mengawasi standar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang kedua ada pengawasan dan evaluasi.
melakukan pengawasan langsung atau one-side dan tidak langsung atau off-site terhadap operasional bank syariah. Menilai kesehatan bank syariah melalui aspek seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuiditas, dan kepatuhan syariah. Yang ketiga ada penyelesaian masalah. Mengelola penyelesaian masalah terkait bank syariah yang menghadapi kendala operasional atau pelanggaran ketentuan. Memberikan sanksi administrasi kepada bank yang melanggar ketentuan. Yang keempat ada edukasi dan perlindungan konsumen. Meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Melindungi konsumen melalui pengawasan pelayanan bank syariah. Yang selanjutnya kita masuk di kolaborasi Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama ada sinkronisasi kebijakan. BI tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan pengelolaan likuiditas perbankan, termasuk bank syariah. OJK berfokus pada pengawasan mikroprudensial, sementara BI berperan dalam pengawasan mikroprudensial. Yang kedua ada pengembangan industri keuangan syariah. BI dan OJK bersama-sama mempromosikan pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk melalui program literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang ketiga ada koordinasi dengan lembaga lain. BI dan OJK bekerjasama dengan DSN MUI untuk memastikan kepatuhan produk syariah terhadap fatwa syariah. Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya untuk memperkuat sistem ekonomi syariah. Dengan adanya pembagian peran yang jelas antara Bank Indonesia dan OJK, diharapkan pengawasan perbankan syariah dapat berjalan efektif, mendukung pertumbuhan industri, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia. Yang selanjutnya kita masuk di tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kurangnya literasi keuangan syariah, yaitu banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan dan perbankan syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam produk-produk syariah. Yang kedua, kompetisi dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah menghadapi persaingan ketat dari perbankan konvensional yang lebih matang dan memiliki jaringan luas. Yang ketiga, ada keterbatasan produk dan inovasi. Produk perbankan syariah sering dianggap kurang variatif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional. Yang keempat, ada SDM yang terbatas. Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam keuangan syariah menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini. Yang kelima, ada kendala regulasi dan infrastruktur. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan perbankan syariah, serta keterbatasan teknologi dan infrastruktur menjadi penghambat. Yang keenam, kurangnya kepercayaan pasar. Beberapa masyarakat masih meragukan kehalalan operasional bank syariah. Selanjutnya kita masuk di peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada mayoritas penduduk muslim. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar potensial yang besar untuk produksi dan jasa keuangan syariah. Yang kedua ada dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang ketiga ada kesadaran masyarakat yang meningkat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi syariah global. Tren global menunjukkan bahwa ekonomi syariah berkembang pesat, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Yang kelima ada diversifikasi produk dan digitalisasi. Digitalisasi perbankan syariah dan pengembangan produk inovatif seperti fintech syariah, sukuk, dan wakaf memberikan peluang besar untuk menarik lebih banyak nasabah. Yang keenam ada sinergi dengan inovasi halal. Perbankan syariah dapat bersinergi dengan sektor industri halal, yaitu makanan, fashion, pariwisata, yang juga berkembang pesat. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan.
Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan besar yang harus diatasi seperti literasi, kompetisi, dan regulasi. Namun, peluang yang ada seperti pasar muslim yang besar, dukungan pemerintah, dan tren digitalisasi memberikan harapan besar bagi pertumbuhan di industri ini. Kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.